Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa. Bagaimana kabar Anda semua? Mudah-mudahan sehat ya. Ini pertanyaan yang paling penting saat ini ya. Mudah-mudahan sehat. Bagaimana kabarnya begitu ya? Karena di tengah pandemi ini kita juga tidak tahu sampai kapan ini pandemi akan berakhir. Dan saat ini kita juga akan ngobrol-ngobrol ya dengan seorang tokoh untuk mengetahui bagaimana menjalani hidup di tengah pandemi ini. Tentunya menarik ini karena saat ini saya sudah bersama Ketua Umum PAN ya dan juga Wakil Ketua MPR Bapak Zulkifli Hasan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, terima kasih nih sudah menyediakan waktu. Sama-sama ya. Pastinya repot juga ini karena kan kita tahu yang terpapar COVID itu banyak juga dari kalangan politisi, pejabat-pejabat begitu DPR, MPR begitu ya Pak ya. Jadi banyak yang menganggap COVID-19 ini seperti biasa. Penyakit biasa. Padahal ini kan pandemi yang melanda seluruh dunia, tidak hanya kita, dan ini nyata, sangat berbahaya. Nah, ini yang kadang-kadang sebagian dari kita masih belum menyadari itu. Nah, saya melihat langsung, merasakan langsung, keluarga ada yang terkena, ada yang meninggal, teman-teman di DPR juga ada yang meninggal. Keluarga dekat ada yang meninggal, Pak? Kakak ipar meninggal ya. Pegawai kena, supir juga ada, saudara banyak. Jadi ini memang betul-betul nyata. Oleh karena itu memang kita harus betul-betul mengikuti protokol kesehatan itu. Wajib kita usaha mengikuti protokol kesehatan. Bahwa usia takdir Allah iya, tetapi kita usaha dulu, jangan sampai kita abaikan. Dijaga jarak, pakai masker, kemudian cuci tangan itu harus. Dan memang harus disiplin, kalau tidak ya tentu akan berbahaya. Jadi saya di tengah kesibukan, banyak kegiatan, jadi protokol kesehatan itu nomor 1. Di mana-mana selalu acara partai juga begitu, acara dengan DPR juga begitu. Ini masih aktif ini maksudnya? Aktif, saya satu hari, kemarin saya ada 5 agenda, 5 acara. Hari ini ada 3 acara, besok saya ada 5 acara. Tapi memang sebagian besar sekarang daring. Daring, tidak langsung ya. Yang langsung itu paling sekali-sekali ya. Satu hari belum tentu ada yang langsung, mungkin seminggu 2-3 kali yang acara langsung. Tapi itu dengan tentu prokes ya, protokol kesehatan. Lainnya kita daring. Nah saya kira dengan teknologi yang sekarang ini memang kita bisa tetap produktif, pekerjaan kita tidak tertinggal, ya kita bisa melakukan sesuatu dan dengan teknologi itu kita bisa juga menyelesaikan persoalan. Tidak harus ketemu kan? Tapi ini kan seperti saat ini kan saya di rumah dinas ya, saya lihat banyak juga nih tamu berdatangan nih Pak ya. Iya. Nah itu gimana, was-was nggak Pak nih tamu-tamu datang gitu? Jadi tamu datang, saya sudah kasih tahu di depan memang biasanya itu kalau yang belum tamu baru, biasanya itu diperiksa suhu, saya minta. Tapi kalau yang sudah biasa, kita sudah tahu misalnya orang partai atau dari DPR yang sudah kita tahu, karena kita rutin swab, rutin tiap minggu, ada yang 3 hari sekali. Kalau mau pergi kan mesti dicek, jadi kita sudah mengetahui siapa yang terkena, siapa yang positif itu kita sudah mengetahui. Kalau itu bisa cepat. Tapi kalau yang baru biasanya dicek, kemudian nggak masuk ke dalam, di samping dulu, kita nanti baru lihat. Kalau memungkinkan dan sehat ya baru bisa. Tapi tetap itu tadi itu rajin swab ya. Tetap Arjun, itu rutin itu. Itu harus sampai awal saya swab pertama itu nggak masalah, kedua, ketiga lama-lama trauma karena sering ya, tapi ya boleh buat ya. Karena kan bahaya juga kalau kita kena nanti di rumah gimana? Dengan anak-anak, dengan cucu, dan keluarga kan jadi berbahaya. Jadi swab juga penting kalau kita habis interaksi dengan orang banyak. Itu penting. Jadi ini dipisahkan ya, jadi ketemu dengan keluarga. Nah kalau kan banyak ini klaster keluarga, jadi kadang-kadang yang di rumah itu sudah di rumah, nggak keluar-keluar cuman gara-gara suami yang aktif, malah mengeluari keluarga. Ini yang di rumah juga khawatir nggak Pak, istri, anak begitu? Ya kalau istri saya kalau sudah tahu dia pertemuan banyak orang, saya minta langsung swab. Kalau tidak, saya nggak boleh ketemu cucu. Dan saya di rumah ada 2 lantai, jadi kalau belum swab, istri saya di atas, saya di bawah tidurnya. Untuk sementara pisah dulu. Tapi kalau sudah swab, udah bagus. Jadi memang
Ya kita yang paling tahu, jadi kita mesti hati-hati, memang harus hati-hati. Selain swab, mungkin juga menjaga imun itu ya Pak ya, olahraga begitu Pak? Paling penting saya kira ya, yang nomor satu itu memang menjaga kesehatan kita. Kalau daya tahan tubuh turun, kan segala penyakit cepat. Saya menjaga olahraga rutin, seminggu paling kurang 5 kali. Apa itu olahraganya? Lari, kalau nggak lari murah, gampang. Kapan aja di mana saya bisa. Atau main tenis depan rumah sini. Itu rutin. Termasuk berjemur biasanya. Sekarang semua otomatis kalau olahraga kan masih kejemur otomatis. Karena kalau olahraga tenis paling kurang 2 jam. Lari paling kurang 2 jam juga. Jadi harus dijaga betul itu stamina. Nah, makanan yang sehat, gizi cukup, ya namanya usaha ya. Dengan segala daya kita harus berusaha. Tentu setelah itu artinya itu mencegah, kemudian ya prokes. Saya masih ada tambah satu lagi. Kalau saya sebagai seorang muslim, saya selalu menjaga wudhu. Nggak pernah tinggal. Kalau habis kerumunan, saya wudhu lagi. Kalau orang cuci tangan saja, saya tidak, sampai wudhu saya. Jadi kalau wudhu itu kan ada kumur-kumur, ada basuh hidung, ada basuh telinga, tangan, jadi lengkap. Muka ya. Muka semua. Menghirup ya, di hidung rambut juga gitu ya. Jadi menurut saya itu lebih kuat. Kalau cuci tangan saja kan. Ini nggak semua kita. Jadi sehari berapa kali wudhu dong? puluhan kali. Pulang dari sini mau tidur saya juga wudhu dulu. Ketemu orang banyak ya wudhu lagi gitu. Terus aja wudhu. Apalagi kalau batal. Ini kan mau akhir tahun ini. Nah ini yang memang tidak mudah ini. Banyak yang liburan terus kasusnya meningkat seringkali ini kan. Ya, ini juga saya biasa kan tahun baru atau kita berlibur ya. Dan ini juga sudah lama sekali kan di rumah terus. Iya. Cucu di rumah, cucu saya udah banyak di rumah. Ini tahun baru sama saya kalau dipanggil cucu Opi kan. Jadi kakek panggilnya Opi gitu. Minta jalan-jalan ke suatu tempat, kemana gitu. Padahal sekarang kan keadaan ketat gitu. Ya tentu kita tidak mengecewakan cucu, anak-anak, keluarga, tetapi ya tadi itu memang harus mengikuti protokol kesehatan dengan ketat. Kalau biasa liburan bisa kemana-mana, mungkin liburan ke suatu tempat ya sudah. Itu kalau dulu mungkin restoran bisa rame-rame, ke tempat rame bisa rame-rame. Kalau sekarang kan nggak mungkin. Jadi kalau kita liburan ke satu tempat ya sudah, ngumpul satu tempat. Saya kira mungkin disitulah kita bisa diskusi mengenai keadaan keluarga, bagaimana tahun yang akan datang, bisa berdiskusi panjang. Jadi kita manfaatkan waktu yang tidak sebebas seperti dulu, tapi bisa lebih produktif, lebih positif. Jadi banyak yang manfaat yang bisa diambil. Tapi kan ini ya, pandemi ini kita nggak tahu kapan berakhir. Sehingga orang berharap ada vaksin ini yang bisa mengakhiri itu vaksin. Tapi vaksin yang kita punya kalau setiap kali saya tanya biasanya mesti bersedia divaksin. Ya tunggu yang lainnya dulu, kok tunggu-tungguan terus ini gimana? Itu siapa yang mau divaksin? Saya terima kasih sama Pak Jokowi ya. Kami gencar karena waktu itu vaksin itu kan sebagian yang gratis, sebagian mesti bayar. Saya di fraksi PAN di DPR keras agar yang gratis untuk seluruh rakyat. Gitu. Bagaimana caranya nanti orang-orang desa itu mana mau suruh bayar 1 juta? Ya dia beli 1 juta mau beli beras. Tidak akan mungkin mau. Padahal kalau pandemi seperti ini, vaksin itu akan berhasil paling enggak kan harus diikuti mungkin 80% penduduk ikut. Jadi mungkin kalau di bawah 70% dia kesuksesannya itu tidak dijamin. Harus diikuti oleh sebagian besar penduduk di atas 70%. Nah, oleh karena itu kita keras di DPR mengusulkan ini gratis. Alhamdulillah direspon baik. Kemarin ada pengumuman dari pemerintah, dari Pak Jokowi, semua vaksin untuk COVID-19 gratis. Nah sekarang tentu bukan nggak mau, vaksinnya belum ada. Ya bagaimana belum ada? Katanya baru ada 1 juta dari 10 juta yang diperkirakan datang sampai akhir Desember. Tapi kenyataan baru 1 juta. Yang 1 juta ini belum siap. Gitu. Ya kalau belum siap kan sulit. Kita kan ratusan juta, ini baru 1 juta. Ya tentu saya kira pada saatnya. Dan tentu vaksin itu kan sudah diuji kan. Sudah diuji oleh lembaga-lembaga yang kompeten. Nggak mungkin vaksin dibeli tanpa diuji oleh lembaga yang kompeten. Cuman sekarang memang
barangnya ini belum nampak gitu. Dan nanti tentu pelaksanaannya itu kan harus tempat yang terdekat. Misalnya kalau di daerah-daerah itu ya puskesmas atau petugas-petugas datang ke desa-desa. Nggak mungkin orang suruh datang kemana yang jauh, kan nggak mungkin. Sekarang 1 juta di Jakarta, nggak mungkin orang dari Lampung datang kemari gitu. Nah, tapi nanti kalau sudah banyak saya kira akan diatur distribusinya. Pelaksanaan seperti kita vaksin biasanya kan, dulu cacar. Itu petugas yang datang. Jadi kalau orang suruh datang ya tentu sulit gitu. Tapi kalau sudah siap, ready, itu Pak Zul mau nih Oh, vaksin? mau saya, ya tentu, iya pasti. Penting buat kita. Karena game changernya itu salah satu untuk mengatasi problem ini ya vaksin. Kalau tidak ada vaksin kan ya nggak tahu kapan berakhir. Setelah ada vaksin baru kita merasa ini akan berakhir. Karena vaksin itu kan yang bisa mengatasi persoalan COVID-19 ini. Walaupun katanya bisa 2 tahun ya, tapi kita nanti kan tahun 2022 Bio Farma sudah produksi sendiri. Jadi yang vaksin sekarang saya dengar antara 6 bulan sampai 2 tahun. Nah, tapi setelah itu kan kita punya produksi sendiri, jadi sudah aman. Mudah-mudahan lah. Nah, sekarang kita menunggu mana vaksinnya itu. Iya, mudah-mudahan ya. Ya. Setiap penyakit katanya ada obatnya gitu ya. Setiap virus mungkin ada vaksinnya, mudah-mudahan. Di Inggris sudah, di Amerika kan sudah mulai vaksin. Itu di belahan dunia lain sudah, Eropa sudah, hampir sudah, Amerika sudah, Tiongkok sudah. Mudah-mudahan kita juga bisa cepat dapat gitu. Baik. Terima kasih ini Pak Zul ya, kita sudah berbincang. Terima kasih juga atas perhatiannya. Jangan lupa jaga kesehatan. Saya Rahma Sarita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.